Saat ini banyak pros yang sering menjalankan pola hidup yang sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan. Ternyata perlu pros ketahui konsumsi buah-buahan tidak selamanya menyehatkan loh. Ternyata bisa memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan tubuh. Konsumsi buah-buahan yang kurang baik bagi kesehatan tubuh yaitu apabila kita mencampurkan atau melakukan kombinasi pada beberapa buah-buahan. Beberapa buah-buahan yang kurang direkomendasikan untuk dicampurkan yaitu yang pertama adalah kombinasi antara buah melon dengan buah yang lainnya. Beberapa jenis buah-buahan melon seperti misalnya kasaba atau honeydew, kemudian muskmelon atau melon yang sering ada di Indonesia dan juga sering dikonsumsi oleh orang Indonesia, dan juga melon jenis cantaloupe atau belewah mungkin istilahnya. Ini sebaiknya disarankan untuk tidak dikonsumsi atau dikombinasikan dengan buah-buahan yang lainnya. Karena apabila beberapa jenis buah-buahan melon tersebut dikombinasikan dengan buah-buahan yang lainnya, akan memberikan efek yang kurang baik, yaitu lebih lambat untuk dicerna di dalam saluran pencernaan. Kemudian jenis buah-buahan kedua yang tidak disarankan untuk dicampurkan adalah buah-buahan manis dengan buah-buahan asam. Buah-buahan yang manis seperti misalnya pisang ataupun kurma dicampur dengan buah-buahan yang asam seperti misalnya anggur, stroberi, delima, atau buah persik sebaiknya tidak disarankan untuk dikombinasi ya. Karena apabila buah-buahan asam dicampur dengan buah-buahan manis maka akan menyebabkan kedua jenis buah-buahan tersebut menghasilkan zat untuk dicerna di dalam saluran pencernaan. Jadi kalau misalnya buah-buahan asam ini digabung dengan buah-buahan manis akan memberikan efek seperti munculnya kondisi asidosis, yaitu kondisi kadar keasaman di dalam tubuh yang cukup tinggi. Akibatnya pros menjadi muncul gejala seperti mual, bahkan hingga sakit kepala yang tidak kunjung mereda. Yang ketiga adalah buah bertepung dengan buah tinggi protein sebaiknya tidak digabungkan. Buah-buahan bertepung seperti misalnya pisang sebaiknya tidak dikonsumsi dan dicampurkan dengan buah-buahan yang tinggi protein seperti misalnya aprikot kering, jambu biji, alpukat, hingga blackberry. Jadi kalau misalnya kedua buah-buahan ini dicampur akan menyebabkan tubuh harus mencerna kedua zat yang berbeda. Jadi zat asam harus mencerna protein dan zat basa untuk mengolah tepung. Akibatnya ini bisa menimbulkan efek seperti peningkatan kadar asidosis atau kadar keasaman di dalam tubuh. Akibatnya pros menjadi keluhannya ada rasa mual, kemudian pusing atau sakit kepala yang tidak kunjung mereda, dan bahkan pada beberapa orang bisa menyebabkan perutnya menjadi begah atau bloating dan kemudian naiknya asam lambung. Jadi sebaiknya dihindari ya percampuran kedua buah ini. Yang selanjutnya adalah buah-buahan antara jeruk dan juga wortel. Karena efek dari keduanya apabila digabungkan bisa mengganggu fungsi hati atau terjadi malfungsi hati, serta meningkatkan produksi empedu dan mengganggu fungsi dari ginjal. Akibatnya juga pros bisa menimbulkan kondisi asidosis seperti kombinasi buah-buahan yang sebelumnya. Jadi sama ya, bisa muncul kondisi seperti pusing, sakit kepala, bahkan bisa muncul mual. Yang selanjutnya adalah kombinasi antara kedua jenis buah, antara pisang dan juga jambu. Pisang dan juga jambu apabila dicampurkan bisa menyebabkan rasa mulas di perut yang berlebihan, sehingga efeknya pun kurang baik bagi kesehatan. Plus lama-kelamaan bisa mengalami muntah, pusing, dan kemudian juga bisa menjadi lemas. Yang terakhir adalah kombinasi antara pepaya dan juga kiwi. Meskipun sampai sekarang pepaya dilansir sangat menyehatkan bagi tubuh ya, karena bisa memperlancar saluran pencernaan, kemudian juga bisa mencegah kanker dan mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Tetapi perlu pros ketahui, ternyata kombinasi antara pepaya dan juga kiwi bisa menyebabkan efek toksik ataupun racun bagi tubuh. Karena jika keduanya dikonsumsi, dikombinasi, akan menyebabkan efek sembelit. Akibatnya, usus yang bertugas mencerna harus selalu menyortir dan juga membuang zat-zat yang ada di dalam usus. Sekian pros penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Sampai jumpa!